Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita masuk ke bab yang keempat, yaitu bab siwak wa khisalil fitrati. Itu bab bersiwak, kalau zaman sekarang namanya adalah gosok gigi, dan sunnah-sunnah yang difitrahkan. Itu kebiasaan fitrahnya seorang muslim. Wa fihi dhabitan, dan ini ada dua pembahasan saja. Yang pertama siwak, yang kedua adalah khisal fitrah. Kita masuk ke ad-dhabitu al-awwal. Dhabit yang pertama itu awqatu ta'akkudi istihbabi siwaki sittatun. Waktu-waktu yang ditekankan, ya, disunahkan siwak itu ada pada ada 6 waktu, ya, 6 saat gitu ya. Yang pertama adalah indal wudu. Nah, kita akan membacakan penjelasan dari Syekh, ya. Babu siwak, as-siwaku ismun bi'udi, yaitu nama dari kata ud, alladhi ya yutasawwaku bihi, yaitu yang kita bersiwak dengannya. Ud itu adalah kayu, ya, akar, ya. Akar yang digunakan di zaman dahulu, belum ada gosok gigi, mereka menggunakan akar yang bernama ud, yaitu siwak, yang ujungnya dihancurkan sehingga menjadi seperti bulu-bulu gosok gigi, lalu mereka sikat giginya dengan hal tersebut. Sumya bidzalika, kenapa dikatakan hal tersebut? Liqauni ar-rajulu yuraddiduhu, karena seorang apabila menggunakan siwak itu dia menek ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan, raddiduh, ya, fi fami, di dalam mulutnya, wa yuharrikuhu, dan menggerak-gerakkannya. Wa qawluhu, dan yang kedua khisalul fitrah. Apa itu khisalul fitrah? Yaitu al-ahkamu al-muta'alliqatu bi aqwati istihbabi siwaki, yaitu hukum-hukum yang berkaitan, ya, tentang waktu-waktu, ya, waktu-waktu yang disunahkan, ya, bersiwak. Wa khisalul fitrah, dan dia termasuk adalah kebiasaan, yaitu fitrahnya seorang muslim. Khisal jam'un khoslatin, ya, khisal itu jamak dari kata khoslatun, khoslatani, khisalun, itu jamak taksir dari kata khoslatun, ay khallatu au al-fadilatu au ar-radilatu wa qad ghalaba 'alal fadilah, ya. Khisal itu adalah jamak dari kata kebiasaan atau watak, keutamaan, ya. Ar-radhilah yaitu sifat, ya. Wa qad balagha 'alal fadilah, ya, dia mendominan, mencapai kepada keutamaan. Wal fitratu al-khilqatu wal muradu huna as-sunnah, ya. Fitrah yaitu watak, yang maksudnya di sini adalah sunnah, ya, kebiasaan. Nah, kita masuk pembahasan siwak, ya. Awqatu ta'aqqudi istihbabi siwaki sittatun, ya. Waktu-waktu yang ditekankan, ya, disunahkan, ya, untuk bersiwak ada 6. Yang pertama adalah as-siwaku masnunun fi jamil awqat, ya. Pertama yang kita harus ketahui bahwasanya siwak itu disunahkan di seluruh waktu, kapan saja, ya, sesuai dengan hadis Aisyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun, ya, lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu, ya, membersihkan mulut dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari mu'allaqan, ya, bi sighatil jazmi, ya. Dan juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, mausulan, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani, ya, di dalam kitabnya Al-Irwa. Nah, di sini yata'akkadu istihbabuhu, ya, fi sittati awqatin dzakaraha Syekhuna hafizallahu taala. Dan, ya, ditekankan sunnahnya, yaitu sunnah yang ditekankan pada, ya, 6 waktu yang telah disebutkan oleh Syekh. Yang pertama apa? Indal wudu, takala wudu. Ini sesuai dengan hadis Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati", kalaulah aku, ya, tidak khawatirkan memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'i. Ya, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, untuk gosok gigi,
tak kala mereka mau wudu. Nah di sini ada fil amar la amartuhum, ya, dari kata amara ya'muru, artinya adalah yufidul wujub, yang menunjukkan kepada kewajiban. Tetapi ada qarinanya di sini, yaitu asyqa, yaitu memberatkan. Maka turunlah hadis ini dari derajat wajib menjadi sunnah. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari, ya, dan juga Imam Ahmad, dan disahihkan oleh oh bukan, iya, Syalbani. Yang sebelumnya tadi juga sama, ya. Nah, yang kedua, ya inda sholati, ya, tak kala mau sholat. Di hadis Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah aku tidak khawatirkan memberatkan umatku, lamartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, aku akan perintahkan mereka, ya, bersiwak tak kala mau sholat. Yang kedua adalah indal intibai minan naumi, ya tak kala bangkit bangun dari tidur. Ai indal istiqodhi, ya, istiqodhi minan naum, tak kala bangun tidur. Li hadis Hudzaifah, sesuai dengan hadis Hudzaifah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwaki. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala bangun untuk salat malam, ya, beliau menggosok giginya dengan siwak, ya. Wali anna naima yantabiqu famuhu wa yataghayya, ya, dikarenakan apa? Tak kala kita tidur, mulut ini ketutup, maka, ya, berubahlah aromahnya, ya. Fastuhibba, maka disunnahkan lahu baginya an yunadhifahu ba'dal istighadihi minan naumihi, maka disunahkan dia untuk membersihkan mulutnya tak kala dia bangun dari tidur. Selanjutnya yang ketiga adalah inda tilawatil Quran, ini termasuk adab, ya, adab-adab membaca Al-Quran, ya. Li hadis Ali, sesuai dengan hadis Ali, tak kala kita membaca Al-Quran, ya, ada hadis dari Ali annahu amara bisiwak, bahwasanya beliau memerintahkan untuk gosok gigi. Wa qala, dan beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza tasawwaka, bahwasanya jika hamba itu menggosok giginya, thumma qama yusalli, ya, kemudian dia bangkit berdiri dan sholat, qamal malaku khalfahu, maka bangkitlah malaikat di belakangnya, ya, pada samma'a li qiraatihi, maka, ya, dia mendengarkan bacaan, ya, orang yang sholat tersebut. Fayadanu minhu, maka lalu dia mendekat, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya, hatta yadha'afahu ala fihi, ya, sampai malaikat itu mendekatkan mulutnya ke mulut yang baca Quran, ya. Fama yakhruju min fihi, ya, Quran yang keluar dari mulut pembaca yang orang yang sholat itu, ya, fihi syai'un minal Quran, ya, illa shara fi jawfil malik, itu, ya, Quran yang dibaca orang tersebut, ya, sampailah ke kerongkongan malaikat tersebut, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, fatahhiru afwahakum lil Qur'ani, maka gosoklah gigi kalian, bersihkanlah gigi kalian tak kala kalian mau membaca Al-Qur'an. Dan hadis juga dari Hudzaifah, qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama li yatahajjada yasusufahu bisiwak, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila bangkit untuk sholat tahajud, maka beliau menggosok giginya dengan siwak. Yang keempat adalah inda dukhulul manzil, tak kala masuk ke rumah. Di hadits Miqdam bin Syuraih, dari hadis sahabat Miqdam bin Syuraih an Abi, dari bapaknya, qala qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, ya, bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai tak kala dia masuk ke rumah. Qala bisiwa, Aisyah mengatakan qalat bisiwa, beliau terlebih dahulu menggosok giginya kemudian masuk ke rumah. Nah, kemudian inda taghayyur raihatil fami. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah apabila aroma mulut itu sudah berubah. Di hadis Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Aisyah, ya, aswaku matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi. Siwak itu
membersihkan mulut dan dicintai Allah. Lianna siwaka syuri'a litanzifil fami wa izalati raihatihi. Kenapa? Siwak itu disyariatkan untuk membersihkan mulut dan menghilangkan aroma yang tidak sedap. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.